Shalom Voltagers, apa kabar semuanya? Kakak berharap kita dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama kakak Kak Mona dari Eagle Kids Magelang. Hari ini kakak mau menyapa bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini dengan ucapan Welcome Home. Dan Kak Mona juga mau menyapa bagi teman-teman yang sudah setiap minggunya mengikuti ibadah online ini. Kalian luar biasa. Hari ini sebelum kita memuji Tuhan dan berdoa mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini. Kami mau bersukacita bersama-sama, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan sukacita supaya kami boleh perhatian di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau bersukacita hari ini karena Tuhan ada di hidup kami. Sama-sama sorakan haleluya. Kita katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kita lomba sama-sama ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tepuk tangan sama-sama yuk. Siap ya, katakan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari bersukacita, katakan tak mau. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Ikutin ya.
sekali lagi. Sama-sama kita katakan yuk. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah sekali lagi tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Amin. Yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa parara. Tepuk tangan semuanya di atas kepala. Para papa parara. Para papa parara. Para papa parara. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Hai Voltage, kalian tahu kakak ngapain? Kakak baru selesai bekerja di rumah. Kakak menyapu, kakak membuang sampah, kakak merapikan buku. Mengapa kakak melakukan itu semua? Karena kakak tinggal di rumah ini, kakak suka di rumah ini, dan kakak merasa memiliki rumah ini. Begitu juga ketika kita ada di Eagle Kids. Kalau kita tinggal dan bertumbuh di Eagle Kids, kita suka di Eagle Kids, kita merasakan memiliki ibadah Eagle Kids, maka kita harus aktif melayani dan mendukung visi Eagle Kids. Bagaimana caranya? Ikuti ibadah Voltage ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. I love you Lord. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Ajaib perbuatanmu Tuhan Yesus. Oh, thank you Tuhan Yesus. We love you Lord. Shalom Cottagers, gimana kabar kalian? Kakak berharap kalian selalu sehat. Oh iya, kakak mau tanya nih, kalian sudah kangen belum dengan ibadah offline? Kangen nggak memuji menyembah Tuhan dan melayani bersama-sama dengan teman dan kakak-kakak ibadah? Kalau kakak secara pribadi, kakak kangen ibadah offline. Kakak kangen ketemu kalian, kakak kangen ketemu kakak-kakak ibadah, memuji menyembah Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama. Buat kakak, gereja itu punya arti yang sosok dan indah. Karena Tuhan meletakkan visi yang besar atas gerejanya. Tuhan memberikan visi agar gereja menjadi pengaruh yang positif, membawa banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan datang dan mengenal Tuhan. Itulah visi yang Tuhan taruh atas setiap gerejanya. Mari kita buka sama-sama dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Kita akan bacakan buat setiap kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah pesan yang Tuhan berikan untuk murid-muridnya ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Biasanya, kalau orang mau pergi jauh, atau orang itu akan meninggal dunia, dia akan berpesan hal-hal yang sangat penting. Ketika Tuhan mau naik ke surga, dia berpesan agar murid-muridnya mengajar dan menjangkau setiap orang yang belum kenal Tuhan, menjadikan mereka murid Tuhan. Itu artinya adalah membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk mengenal Tuhan dan menjadi murid Kristus. Pernah nggak kalian bertanya-tanya? Biasanya Tuhan itu ketika ada di dunia melakukan mujizat, mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang kerasukan bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika suatu hari Tuhan naik ke surga, biasanya bersama-sama, biasanya mendoakan orang bersama-sama, tapi ini tidak ada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Pasti bingung ya murid-muridnya. Ketika tidak ada Tuhan Yesus, pasti bingung. Tetapi ternyata, tahukah adik-adik ingat nggak peristiwa Pentakosta yang ada di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat ke-17 sampai 21, di situ diceritakan bahwa Roh Kudus dicurahkan dengan sangat luar biasa, sehingga murid-murid kepenuhan Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Mereka menjadi orang yang diurapi Tuhan, yang ketika mendoakan orang sakit, orang itu disembuhkan. Sama ketika Tuhan Yesus ada di dunia, yang mereka lakukan lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika masih ada di dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, semua pekerjaan Tuhan tidak berhenti, tetapi pekerjaan Tuhan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, sehingga kita bersama-sama dengan Roh Kudus membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita.
Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah gereja itu? Gereja itu adalah kakak dan kamu. Matius 16 ayat 18 berkata, Tuhan berkata kepada Petrus, Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang yang teguh, dan alam maut tidak menguasainya. Itu berarti, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang disebut sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, jangan hanya datang ke gereja, tetapi tertanamlah, bertumbuhlah di dalam gereja itu. Ikutlah ambil bagian di dalam gereja itu, karena ketika kita ikut ambil bagian di dalam gereja itu, kita akan bertumbuh bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman bertanya-tanya di dalam hati, gimana Kak caranya mengambil bagian di dalam ibadah atau gereja? Biasanya setiap hari Minggu kita ada yang melayani sebagai usher, multimedia, PAW, dan sebagainya. Dan teman-teman berkata, aku desainnya nggak terlalu bagus Kak, nggak jago-jago amat, aku main musiknya juga nggak terlalu bagus, aku nyanyinya juga nggak terlalu bagus. It's okay, Kakak berkata kepada kalian, tidak apa-apa kalau kalian tidak begitu punya banyak talenta, tetapi ikut ambil bagian di dalam gereja Tuhan, bertumbuh bersama-sama, itu artinya adalah kalian merasa ikut memiliki gereja kita. Biasanya kalau kita di rumah kita kotor, banyak sampah bertebaran di mana-mana, kita akan ikut membereskan karena itu rumah kita. Kita ingin rumah kita bersih. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengambil bagian di dalam gereja Tuhan? Cukup hanya satu hal yang kalian bisa lakukan adalah berdoa. Berdoa bagi visi dan kegerakan Gereja Mawar Sharon. Visi Gereja Mawar Sharon adalah gereja sel yang apostolik dan profetik dengan misi membangun 1 juta murid dan 1000 gereja lokal. Bayangkan dalam satu gereja ada jemaat anak-anak yang terdiri dari 1000 anak-anak. Itu jumlah yang sangat besar. Kerinduan hati Tuhan untuk visi ini adalah sangat besar. Oleh karena itu, kita juga harus punya kerinduan yang sama untuk merindukan visi terjadi atas gereja kita. Mengenalkan Tuhan kepada orang-orang belum kenal Tuhan bukan hanya tugas pastor, gembala, kakak Eagle Kids, atau pendeta, tetapi tugas kita semua. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengambil bagian dalam visi yang besar ini? Ada 3 hal. Yang pertama, catat baik-baik ya teman-teman. Yang pertama adalah mengajak teman-teman kita untuk beribadah. Teman-teman bisa kirim link kepada teman yang belum kenal Tuhan, bisa upload status, upload PP di WhatsApp ataupun di sosial media. Kamu juga bisa mengadakan meeting online dengan teman-teman yang belum kenal Tuhan. Ajak mereka untuk beribadah bersama-sama secara online, karena banyak anak-anak juga yang bingung ketika hari Minggu harus mengikuti ibadah di mana. Tetapi ajaklah teman-temanmu untuk ikut ibadah online. Yang kedua adalah mendoakan teman. Biasanya kalau kita berdoa buat diri kita sendiri. Berkati studiku ya Tuhan, berkati papa mama, berkati kakak adik, berkati semuanya. Aku ingin sepeda baru, aku ingin mainan baru. Tetapi kali ini doakan teman-teman kalian yang sedang sakit, yang sedang punya masalah, yang sedang terbeban berat, mungkin papa mamanya sering bertengkar di rumah. Doakan mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa bagi diri sendiri atau keluarga kita, tetapi berdoa buat teman-teman kalian yang di dalam masalah atau di dalam sakit penyakit. Berdoa bagi teman juga bisa kalian lakukan ketika kalian saat teduh. Siapa yang Tuhan taruh di dalam hati, kalian bisa mulai doakan nama-nama yang Tuhan taruh di dalam hati. Yang ketiga adalah bersaksi. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Kalian bisa menceritakan bagaimana Tuhan menolong kalian. Misalkan nih, kalian berdoa bagi nama yang sedang sakit. Ternyata Tuhan sudah sembuhkan nama. Atau kalian ingin sesuatu terjadi dalam hidup keluarga kalian. Keluarga kalian dulu biasanya suka bertengkar dengan kakak atau adik. Tapi ketika berdoa, Tuhan menjawab, sekarang tidak pernah bertengkar lagi dengan kakak adik. Ceritakan bagaimana Tuhan menolong hidup kalian kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita bersaksi, teman-teman kita akan diingatkan bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi mereka, yaitu Tuhan Yesus. Ketika mereka merasa sendiri, di dalam masalah, tidak ada teman curhat, kita berdoa bagi mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mendengar kesaksian kita, dan mereka akan semakin dikuatkan. Ada pribadi lain yang juga mengasihi mereka. Teman-teman Voltigers, kakak mau ajak setiap kalian di masa-masa pandemi ini,
Tidak ada satupun yang bisa membatasi kita. Mungkin kita nggak ketemu secara langsung, nggak bisa ibadah seperti biasanya. Tetapi kita bisa mengambil bagian untuk mengerjakan visi Tuhan yang besar, untuk membawa banyak teman-teman kita yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan. Mari saya undang kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan ilahi. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan ilahi. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan ilahi. Teman-teman Cottager, kita mengambil secari kertas, tuliskan nama-nama orang-orang, anak-anak yang Tuhan ingatkan di dalam hatimu untuk diajak beribadah secara online, untuk didoakan dan untuk kita bersaksi pada setiap mereka. Setelah Tuhan ingatkan nama-nama itu, mari doakan setiap nama-nama mereka. Dan engkau yang hari ini ingin dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, untuk berdoa bagi teman-temanmu, untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, cukup letakkan tangan kirimu di hatimu, maka akan berdoa untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini, berkati setiap teman-teman yang meletakkan tangan di hati mereka. Tuhan, Kau tahu setiap nama mereka, tidak ada batasan di dalam hadirat Tuhan, tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Biar di masa-masa ini, di masa-masa pandemik ini Tuhan, Engkau memakai kehidupan setiap Cottagers untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi setiap anak-anak yang belum kenal Tuhan. Urapi Tuhan setiap Cottagers, pakai hidup mereka, berikan keberanian untuk menjangkau, untuk membawa teman-teman yang belum kenal Tuhan. Berkati setiap Cottagers Tuhan, berikan hati yang bertaut kepada Tuhan, hati yang percaya, hati yang bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan hari ini kami bersama-sama dengan Roh Kudus, kami mau mengerjakan setiap visi Tuhan yang besar atas gereja ini. Pakai hidup kami Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Teman-teman, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat engkau berhasil. Engkau akan diberkati dalam studimu, kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati setiap pekerjaan papa dan mama, diberkati setiap adik-adik, apapun yang kau miliki, Tuhan akan berkati, Tuhan akan sertai. Terimalah berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.